Guys, seperti video yang akan saya bagikan ini, memang saya berpikir bahwa apa yang dikatakan dalam video ini memang sangatlah benar. Tidak usah berlama-lama guys, langsung saja kita tonton video. Jokowi si Hayam Wuruk, sang Raja Majapahit, pembawa kejayaan Nusantara. Oleh Kukuh dari siwot.com. Salah Jokowi. Itu mungkin yang terlintas dalam pikiran para oposisi saat ini. Ingatkah kita, Jokowi bukanlah berasal dari kalangan ningrat, di mana darahnya pun merah, bukan biru. Ayah ibunya bukanlah pejabat yang punya peternakan kuda seharga 1 miliar dan jet pribadi, serta punya asisten puluhan orang sampai ratusan untuk sekedar mengikat tali sepatu yang lepas. Jokowi yang ayahnya tukang kayu serta tidak punya penghasilan tetap tahu betul bagaimana anaknya tukang becak tidak bisa makan jika ayahnya tidak narik becak karena sakit. Jokowi yang di masa kecil hidup susah mengerti benar akan arti menjadi wong cilik, rakyat kecil, kaum rakyat jelata. Beliau di masa kecil yang tinggal di bantaran kali yang kerap kali harus bangun malam karena takut air sungai di Solo meluap sehingga membanjiri rumahnya. Jokowi yang paham hidup di mana hanya dapat makan sama garam karena bapaknya pulang tidak bawa duit hari ini disebabkan dagangan kayunya tidak laku. Jokowi yang bertubuh kurus serta sering puasa sunnah menyebabkan dirinya tidak takut lapar. Berani beradu nyali mendatangi Sumatera Utara dengan iringan teror bom tanah Sibolga yang berjarak 300 meter dari tempatnya berdiri untuk sekedar memastikan pembangunan Indonesia lancar demi anak cucu kelak. Jokowi tanpa ragu dan tegas mengunjungi tanah Papua di ujung sana yang terkena musibah. Dia tetap berani datang walau harus diintai nyawanya oleh gerakan separatis dan juga walaupun dia harus dapat kartu kuning dari pemuda gembul berjaket kuning karena hidup enak di kota serba ada. Dia tetap teguh, tidak mencuitkan nyalinya mendatangi dan memeluk anak-anak Papua untuk sekedar mengatakan, "Jangan takut anakku, Bapak ada di sini untukmu." Karena dia tahu air mata itu yang dulu pernah dia rasakan di masa kecil harus segera dihapus karena Papua adalah bagian dari keluarga Indonesia. Jokowi yang harus mendatangi dan menggorok pemangku kebijakan di wilayah dengan hutan terbakarnya setiap tahun karena asapnya membuat anak Indonesia sesak napas serta tidak bisa pergi ke sekolah. Beliau lakukan tanpa peduli daerah tersebut merupakan wilayah dengan resistensi tinggi terhadap dirinya. Jokowi yang tidak peduli apa pendapat Raja Wali Somplak, Rizal Ramli yang hanya bisa bermulut besar atau si manis yang suka berbicara, tapi disuruh kerja tidak becus. Jokowi memilih diam dan bekerja lebih keras serta tidak ngidam manggung seperti artis yang sepi job sehingga cari-cari sensasi. Beliau paham betul, daripada energinya habis buat berdebat dan manggung seperti Trump yang menuduh sana-sini untuk berdebat sana-sini, Jokowi memilih diam dan bekerja serta menenangkan rakyatnya serta bersikap optimis. Jokowi tahu memimpin Nusantara yang besar ini tidaklah mudah. Menundukkan para baron-baron dan penguasa lokal butuh strategi cemerlang. Seperti sulitnya ketika Hayam Wuruk bersama Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pilihan pengerahan prajurit besar-besaran ala Cina dengan demokrasi terpimpinnya bukanlah pilihan tepat. Jokowi, sang putra Nusantara, merasakan betul pahitnya hidup di bawah ancaman orang-orang berkuasa semena-mena. Dia mengerti benar bagaimana dia kalah dan tanpa daya harus tunduk waktu rumahnya di bantaran sungai tergusur dan dibuang tanpa kompensasi oleh aparat dan para pejabat gila hormat. Kadang saya berpikir mungkin itulah kenapa Kiai Haji Maimun Zubair serta Habib Lutfi, dua orang ulama karismatik yang kadang disebut wali oleh warga NU, memberikan sebuah pegangan berupa sorban serta kalung waktu Pilpres lalu. Mungkinkah ini perumpamaan seperti Musa diberi tongkat buat menghadapi Fir'aun? Karena masa periode kedua ini bukanlah waktu istirahat, tapi waktu untuk bersabar yang sebelumnya telah luar biasa bekerja. Seperti cerita Nabi Yusuf yang mempersiapkan 7 tahun bekerja agar bisa bertahan dalam 7 tahun musim paceklik. Jokowi yang punya segudang pengalaman dan sukses keluar dari krisis di mana pernah jadi rakyat kecil yang digusur, pedagang kecil yang ditipu sampai pejabat birokrat yang bukan berasal dari warisan keluarga. Siapa yang punya pengalaman itu selain Jokowi? Itu tadi guys,
cuplikan ya, sekilas cuplikan tentang Jokowi yang ya memang kalau saya merasa sih sebenarnya memang Jokowi ini adalah titisan Raja Hayamuruk ya, atau sekarang ini mungkin dia kerasukan ya, kerasukan ke Raja Hayamuruk kan. Dan sekarang kita lihat ya, Indonesia semakin maju, semakin berkembang, semakin disegani. Dan juga kita lihat cara dia memimpin, turun, menyapa rakyatnya. Seorang raja ya seperti itu kan guys, tidak hanya duduk di singgasananya, duduk manis ya kan, tetapi dia turun ke lapangan berperang, menghadapi musuh-musuhnya, mencari solusi, melihat apa yang harus diperbaiki. Hayamuruk kan seperti itu dulu, dia ikut berperang, tidak hanya tinggal memerintah, kamu lawan sana, kamu tidak. Hayamuruk turut ikut berperang. Seperti Jokowi, dia turun ke lapangan, dia menyapa, dia lihat keadaan wilayah, bahkan sampai ke pelosok yang mungkin presiden-presiden sebelumnya belum pernah menginjak tanah tersebut. Makanya kita lihat kadang kan masyarakat sangat bahagia untuk pertama kalinya seorang presiden datang ke daerah saya. Itulah Jokowi guys. Menurut kalian seperti apa guys sosok Bapak Jokowi ini guys? Kalau saya sih memang menganggap Pak Jokowi adalah memang titisan raja ya, titisan Raja Hayamuruk, atau bisa jadi kerasukan Raja Hayamuruk. Terima kasih guys, jangan lupa dukung channel kami guys, subscribe, like, serta bagikan, dan tetap semangat.